Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Moise itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Moise yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Moise sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Moise kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Oki, Bang. Cari di mana, Pak? Ini, Bang. Kadiana, sip Bang turun Kadiana. Iya, duduk. Bang Oki dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo, apa? Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Michael, Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita ambil temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan AF dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan membeli saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa peminat sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ini semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk ke proses kita ya. Terkait 2 artis yang akan Pak, terkait 2 artis, Pak. Saya bilang kemarin tidak pernah ada statement itu ya.
Apakah terlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Dari prosesnya semana, kita tidak perlu mengada-adakan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi 2 nama artis nih Pak. Saya tidak pernah melibatkan strategi itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Apakah terlibatan Sandra Dewi di sini, Pak? Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang dilakukan ada kaitannya. Ya. Pada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak terkait barang mewah yang kemarin kita identifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPT kan tersangka ada banyak ya. Semua kita Kalau jadi sendiri. kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kalau jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi orang nanti semua berdasarkan evidensi. Oh. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita menaganya. Ya, oke. Terima kasih ya. Mas Sandra. Sehat Mbak, sehat. Ya, asalnya cuma makan enak kan? Buat mulutnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Gambar dapat. Pak Tani awas Pak. Dan izin dan. Geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Kamu yang dari jauh banyak kamu. Udah Pak. Ya,
Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, nggak tahu, gue nggak lihat lagi. Gila, itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, tadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suami.
Bagian nih. Jadi no blockingan. Saya di mana, Pak? Ini bang. Kadiana, isi pang dulu Kadiana. Iya, duduk. Bangun dong. Duduk. Iya. Kabel. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Salon. Diam dong. Meka, HP lu. Ya, ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD. HP lu, rangka HP lu, meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan bersalah dalam penyitaan hanya sekedar untuk memilah dan membeli saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa saja kemungkinan sudah bisa dilakukan. Terkait Bu. Kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada prosesnya bagaimana, kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Kak. Saya tidak pernah melakukan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak terkait barang mewah yang kemarin diidentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menguasai identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPP kan tersangka ada banyak. Semua kita tunggu. Kalau nyusun sendiri Kita hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan. kalau jangan disenderin. Orang tinggi orang Nanti semua berdasarkan evidensi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 100. aman ya?
sekian nggak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mencantum nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah ada ya. Udah teman-teman ya. Makasih ya. Sehat, Mbak. Sehat. Ya, Rasanya cuma makan enak kan? mulutnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Gambar dapat. Pak Teri awas Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Sama yang ngetak itu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Kalau yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, dia nggak lihat lagi. Iya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul
9.25 pagi ini dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Oki, Bang. Saya di mana, Pak? Ini bang. Kalian disipang dulu nih kalian. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita
akhir Februari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan bersalah dalam penyitaan dan baru untuk memilah dan begitu saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa saja. Kemungkinan sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Pak, kameranya depan Pak, kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Pak, keterlibatan Sandra Dewi sendiri Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengada-adakan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Kak. Saya tidak pernah melakukan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang dilakukan ada kaitannya begitu. Pada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak. Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih berhasil identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran asal kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di barang SPP kan tersangka ada banyak. Semua kita Kalau jadi sini ini tidak hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan Kalau jangan disenderin. Jangan tinggi-tinggi orang nanti semua berdasarkan evidensi. Oh, Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Sejauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa juga mengantongi nama orang ya. Alat buktinya ada, dan ada indikasi ada tambahan. Kita pernah ada ya. Oke teman-teman ya. Makasih ya. Sehat, Mbak. Sehat. Ya, Asalnya cuma makan enak kan? Buat mulutnya bagus. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. si gambar dapat. Badannya apa? Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Kurang ajar.
Pergantian no, Marik no. Sama yung nasa Kalau yang dari jauh banyak kamu. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gue ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang,
1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Moise yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Moise sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Moise kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Opi, Bang. Saya di mana, Pak? Kayak gini, Bang. Kadena, disipang dulu nih kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Ya, ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan hanya sekedar untuk memilah dan membeli saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa saja kemungkinan sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunjukkan ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Apakah terlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada prosesnya semana, kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih, Kak. Saya tidak pernah mengatakan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak.
nanti tentang lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita ada kaitannya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya, apa? Pak terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menguasai identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan kita akan fokus di saudara SPP kan tersangka ada banyak. Semua kita Kalau nyusun sendiri. ya hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kalau jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi orang-orang. nanti semua berdasarkan evidensi. Oh, Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 Aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada pelanggaran, bisa adanya. Ya, oke. Terima kasih ya. Sehat Pak, sehat. Ya, rasanya cuma makan enak kan? Mulutnya bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya? Iya. Gua ngeri pecah anjir. si gambar dapat. Pak Tani haus Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian loh, tarik loh. Sama pun kita Kamu yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini.
apabila kita melihat ada pasal terkait dengan pasal Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Iya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suami. Bagian nih. Jadi no blockingan.
Bang Opi, Bang. Kalian di mana, Pak? Kayak gini, Bang. Kalian disimpang dulu nih kalian. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. KTB. Kalian. Michael, Diam dong. Michael, HP lu. Ya, ini kita lakukan pemanggilan pada saksi SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan bersalah dalam penyitaan dan yang benar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa dan kemungkinan sudah bisa tersebutkan. Kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunjukkan ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengada-adakan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Pak. Saya tidak pernah melakukan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya begitu. Ada artis lain, Pak, yang akan dipanggil lagi, Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin kita identifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menginvestasi identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di negara SPB kan tersangka ada banyak. Semua kita tunjukkan. Michael, menjelaskan sendiri. Ya hanya menyerahkan dokumennya. Michael, jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang Nanti semua berdasarkan evidensi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah ada ya. Ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Sehat, Pak. Sehat. Ya, rasanya juga makan enak kan?
Buat mulutnya bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Si gambar dapat bu. Badannya awas Pak. Dan izin dan. Geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian no, tarik no. Sama ternyata. Langsung ya, jadi langsung gitu ya. Oke. Kamu yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, dia nggak lihat lagi. Gila, iya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz sama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang
dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Moise itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Moise yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Moise sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Moise kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Devino blockingan. Bang Opi, Bang. Saya di mana, Pak? Ini bang. Kadena di simpang dulu nih kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Ya, ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan ganja beredar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa peminat sudah bisa disebutkan. Kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya.
semua masuk ke proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Pak, keterlibatan Sandra Dewi sendiri Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Pak. Saya tidak pernah melakukan statement itu. Ya. Tapi akan ada Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menunggu. Ya. Ya bersangkutan. Ya, Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak. nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang benar-benar ada kaitannya. Ada artis lain, Pak, yang akan dipanggil lagi, Pak? Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPP kan tersangka ada banyak. Semua kita tunggu. Kalau menjelaskan sendiri. Kita hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan. Kalau jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang Nanti semua berdasarkan evidensi. Oh. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, bisa ada ya. Udah, teman-teman ya. Terima kasih ya. Mas Sandra. Sehat, Mbak. Sehat. Ya, rasanya juga makan enak kan? Buat mulutnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Gambar dapat Bu. Pak Dhani haus, Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian loh, tarik loh. Sama yang kita bikin. Oke.
Kalau yang dari jauh banyak, Bang. Udah, Bang. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gila, itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz sama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Oki, Bang. Cari di mana, Pak? Ini bang. Kadena disipang dulu nih kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD rangka meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan bersalah dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan begitu saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa saja. Kemungkinan sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk ke proses kita turunkan ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Apa keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih, Pak. Saya tidak pernah menggunakan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Apa keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak? Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya ya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SP kan tersangka ada banyak ya. Semua kita Kalau jadi sendiri. kita hanya menyerahkan dokumen yang
Bakel, jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang Nanti semua Oh, kan? Tadi ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? jauh ini ada 140 aman ya? sekian, nggak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih, Pak? Berapa besarnya kita bisa mengantongi nama orang ya. Alat buktinya ada dan ada indikasi keterangan kita lembaga ya. Udah teman-teman ya. Makasih ya. Sehat, Mbak. Sehat. Ya, Asalnya cuma makan enak kan? mulutnya bagus. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Di gambar dapet. Naik nih. Pak Tani awas Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian no, tarik no. Sama yang kita yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gue itu ya.
Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suami. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Opi, Bang. Kalian di mana, Pak? Ini Bang. Kalian di simpang turun nih kalian. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo apa? Deh, sabar. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Kalian. Diam dong. Michael, HP lu. Ya, ini kita
lakukan pemanggilan terhadap saksi SD Apelu, Michael. rangka Michael, apelu. meneliti terhadap beberapa rekening yang akan kita filtrasi dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan dan dilakukan KF dan mana yang tidak terkait sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan membeli saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa saja peminat sudah bisa diselesaikan. Pak terkait dulu. Pak, kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk ke proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, siapa Pak. sih, Pak? Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Pak, keterlibatan Sandra Dewi sendiri Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengada-adakan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih, Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Dari keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang dilakukan ada kaitannya Pada artis lain, Pak, yang akan dipanggil lagi, Pak. ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin diminta identifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu hasil identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPT kan tersangka ada banyak ya. Semua kita tunggu. Kel, nyusun sendiri. Kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kel, jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang nanti semua berdasarkan evidensi. Oh, Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantung nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah adanya. Ya, oke. teman-teman ya. Terima kasih ya. Mas Sandra. Sehat, Mbak. Sehat. Ya, Asalnya cuma makan enak kan? Buat mulutnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. si gambar dapat. Pak Tani awas, Pak. Dan izin dan geser dikit dan
Oke, terima kasih Dan. Pergantian Om, tarik Om. Kalau yang dari jauh banyak kamu. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, nggak tahu, gue nggak lihat lagi. Gula itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis,
tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Moise yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Moise sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Moise kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Opi, Bang. Saya di mana, Pak? Ini Bang. Kadena disipang dulu nih Kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Kalian. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan pada saksi SD. HP lu, Michael. Rangka HP lu. Meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan baru untuk memilah dan begitu saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa kemungkinan sudah bisa dilakukan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunjukkan ya. Terkait 2 artis yang akan dipanggil. Pak, terkait 2 artis, Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu asumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi 2 nama artis nih Pak. Saya tidak pernah melakukan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menunggu.
Ya. Untuk TPP yang bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak. Nanti tentang lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah ditampilkan ada kaitannya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menginvestigasi identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak akan fokus di saudara SPK kan tersangka ada banyak. Semua kita tunggu. Kalau menjelaskan sendiri Ya hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan. kalau jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang Nanti semua berdasarkan evidensi. Oh, Tadi ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya, itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mencantumkan nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tempat, kita adanya. Ya, udah teman-teman ya, makasih ya. Mas Sandra. Ya, sehat Mbak, sehat. Ya, rasanya juga makan enak kan? Mulutnya bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya? Iya. Gua ngeri pecah anjir. gambar dapat bu. Pak Tani awas Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian loh, tarik loh. Sama dengan itu. Yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa
awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, nggak tahu, gue nggak lihat lagi. Gue itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Kami
bagian nih. Jadi no blockingan. Aduh. Bang Oki, Bang. Saya di mana, Pak? Kadena di simpang turun nih kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Dev, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. Sate di Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD. HP lu, Michael. Rangka HP lu. Meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita ambil temporari dalam rangka untuk memilah, ya, mana yang diduga ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang benar untuk memilah dan begini saja, ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu, ya. Ada beberapa kemungkinan sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua, ya. Semua masuk proses kita turunkan, ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu, ya. Apa keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi, ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Kak. Saya tidak pernah menggunakan statement itu, ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah, ya. Kita masih menelusuri, ya. Ya, bersangkutan. Ya, kita Apa keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak? KM. Nanti kita lengkapnya nanti, ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita ambil ada kaitannya begitu. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi, Pak? Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menguasai identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung, ya. Dan tidak terfokus di barang SPP kan tersangka ada banyak, ya. Semua kita Kel, menjelaskan sendiri. kita hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan. Kel, jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang Nanti semua berdasarkan evidensi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Sejauh ini ada 140 aman, ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Berapa besarnya kita bisa mengantongi nama orang, ya. Alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan. Kita pernah ada, ya. Ya, teman-teman, ya. Terima kasih, ya.
Mas Sandra. Sandra. Ya, sehat Mbak. Sehat. Ya, asalnya cuma makan enak kan? Buat mulutnya bagus. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Di gambar dapet bu. Badannya aus Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, balik Om. Sama dong kita Ya, jadi harus gitu ya. Mulai dari jauh banyak om. Udah pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gila, ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Oki, Bang. Kalian di mana, Pak? Ini Bang. Kalian disipang dulu nih kalian. Iya, duduk. Bang Oki dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo apa? Dev, cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Salon. Diam dong. Meka. HP lu. Ya, ini kita lakukan pemanggilan terhadap SD HP lu, Meka. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang akan kita filtrasi dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan bersalah dalam penyitaan dan besar untuk memilah dan membeli saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa
minat tidak bisa diselesaikan. Pak terkait dulu. Pak, kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk ke proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, siapa Pak. sih, Pak? Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Pak, keterlibatan Sandra Dewi sendiri Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih, Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Dari keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak. Nanti tentang lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang dilakukan ada kaitannya. Pada artis lain, Pak, yang akan dipanggil lagi, Pak. Ya apa? Pak terkait barang mewah yang kemarin diminta identifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPP kan tersangka ada banyak ya. Semua kita tunggu. Kalau nyusun sendiri. Kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kalau jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang nanti semua berdasarkan evidensi. Oh. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada, dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah ada ya. Oke, teman-teman ya. Terima kasih ya. Sehat, Mbak. Sehat. Ya, Asalnya cuma makan enak kan? Buat mulutnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Doain ya. Oh iya? Iya, gua ngeri pecah anjir. Gambar dapat. Pak Dhani awas, Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Sama yang hitam itu.
Kalau yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, nggak tahu, gue nggak lihat lagi. Gue itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun.
Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Opi, Bang. Saya di mana, Pak? Ini bang. Kadena di simpang turun nih kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. di bawah aja. KTB. Salon. Diam dong. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD rangka meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempoh hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan bersalah dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa kemungkinan sudah bisa dilakukan. Terkait dulu. Kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada prosesnya semana, kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Kak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Tapi akan ada Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menunggu. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak? Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin kita identifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menguasai identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SP kan tersangka ada banyak. Semua kita tunggu.
Jauh. Nyusun sendiri. Ya hanya menyerahkan dokumen yang Betul. Jangan disenderin. Jangan tinggi-tinggi orang nanti semua berdasarkan evidensi. Oh, Tadi ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita adanya. Ya, udah teman-teman ya. Makasih ya. Mas Sandra. Ya, sehat Mbak, sehat. Ya, Rasanya juga makan enak kan? Mulutnya bagus. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Ini gambar dapat bu. Badannya haus Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Sama yang ngetak itu. Langsung ya, jadi langsung gitu ya. Oke. Kalau yang dari jauh banyak kan. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Apabila memang Sandra Dewi tersangka ada satu pasal apabila kita melihat ada pasal terkait dengan pasal Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gila, itu ya.
Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suami. Bagian nih. Jadi no blockingan. Cari di mana, Pak? Ini Bang. Kadiana di simpang dulu nih Kadiana. Iya, duduk. Bang Doni dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Kak Teddy. Talent. Diam dong. Dan ini kita
lakukan pemanggilan terhadap saksi SD Apelu, Nikel, rangka Apelu, meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita filtrasi dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan hanya sekedar untuk memilah dan begitu saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa saja peminat sudah bisa dilakukan. Terkait Bu. Kameranya depan Pak, kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada prosesnya semana, kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Kak. Saya tidak pernah menggunakan statement itu. Ya. Tapi akan ada Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menyusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak? Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita ada kaitannya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPP kan tersangka ada banyak. Semua kita tunggu. Kalau nyusun sendiri. Kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kalau jangan disenderin. Tinggi-tinggi orang-orang. nanti semua berdasarkan evidensi. Tadi ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 Aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah ada ya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Sehat Pak, sehat. Ya, asalnya cuma makan enak kan? Bulat-bulatnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Si gambar dapat bu. Badannya apa Pak? Dan izin dan geser dikit dan
Oke, terima kasih Dan. Pergantian Om, tarik Om. Sama yang ngetam itu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Kalau yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gue itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis,
tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Moise yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Moise sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Moise kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Cari di mana, Pak? Ini bang. Kadiana di simpang dulu nih Kadiana. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ayo apa? Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita sortir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan begitu saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa kemungkinan sudah bisa terselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk ke proses kita tunjukkan ya. Terkait 2 artis yang akan dipanggil. Pak, terkait 2 artis, Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi 2 nama artis nih Kak. Saya tidak pernah menggunakan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri.
ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita proses ada kaitannya begitu. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih mengidentifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPP kan tersangka ada banyak. Semua kita Kalau nyusun sendiri. kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kalau jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang nanti semua berdasarkan evidensi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya, itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada, dan ada indikasi ada tambahan, kita pelajari. Ya, teman-teman ya. Makasih ya. Sehat, Pak. Sehat. Ya, asalnya juga makan enak kan? Buat mulutnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya? Iya. Gua ngeri pecah anjir. Si gambar dapat, Bu. Pak Tani apa Pak? Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Langsung ya, jadi langsung gitu ya. Oke. Kalau yang dari jauh banyak loh. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa
awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, dia nggak lihat lagi. Iya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini, dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suami.
Yang bagian nih. Devino blockingan. Bang Opi, Bang. Saya di mana, Pak? Ini bang. Kadena disipang dulu nih kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita filtrasi dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan begitu saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa dan kemungkinan sudah bisa disebutkan. Terkait dulu. Kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunjukkan ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Kak. Saya tidak pernah menggunakan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Untuk TPP yang bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak? KM. Nanti tentang lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti apa? Hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita ambil ada kaitannya begitu. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu hasil identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SP kan tersangka ada banyak. Semua kita Michael, menjelaskan sendiri. juga hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan Michael, jangan disenderin. Orang tinggi orang. nanti semua berdasarkan evidensi. Tadi ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 Aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada, dan ada indikasi ada tambahan, bisa ada ya. Udah teman-teman ya, makasih ya.
Ya, sehat Mbak, sehat. Ya, sekarang rasanya juga makan enak kan? Mulutnya bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Ini gambar dapat bu. Badannya aus Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian no, tarik no. Sama yang ngetak itu. Ya, dan di depan pintu ya. Ini dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Apabila memang Sandra Dewi kasus tersangka ada satu pasal apabila kita melihat ada pasal terkait dengan pasal Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gue ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Opi, Bang. Saya di mana, Pak? Ini Bang. Kadena di simpang turun nih Kadena. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo apa? Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Salon. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa
Pemerintah sudah bisa terselesaikan. Pak terkait dulu. Pak, kameranya depan Pak, kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, siapa Pak. sih, Pak? Dan aku bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Pak, keterlibatan Sandra Dewi sendiri Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Pak. Saya tidak pernah melakukan statement itu. Ya. Tapi akan ada Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menunggu. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita ambil ada kaitannya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih mengintegrasi identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPK kan tersangka ada banyak. Semua kita tunggu. Kalau menjelaskan sini ini Ya hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kel, jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi orang-orang. nanti semua berdasarkan evidensi. Oh, Tadi ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 Aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah ada ya. Udah teman-teman ya. Makasih ya. Mas Sandra. Ya, sehat Mbak. Sehat. Ya, sekarang asalnya cuma makan enak kan? Mulutnya bagus. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. si gambar dapat bu. Pak Tani aus Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian loh, tarik loh. Sama yang enak itu.
Orang yang dari jauh banyak loh. Udah, Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gila, itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun.
Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Cari di mana, Pak? Ini bang. Kalian akan di simpang turun nih kalian. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo apa? Dev, kabel. Cek. Kiki turun Kak, boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan SD HP lu, Michael. rangka Michael, HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita filtrasi dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan dan dilakukan KF dan mana yang tidak terkait sehingga menyebabkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan saja besar untuk memilah dan begitu saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa peminat sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita turunkan ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Apa keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengada-adakan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih, Pak. Saya tidak pernah mengembangkan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang sudah kita ada kaitannya. Ada artis lain, Pak, yang akan dipanggil lagi, Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu hasil identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPP kan tersangka banyak ya. Semua kita
Nyusun sendiri. Kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang nanti semua dalam Oh, Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? jauh ini ada 140 aman ya? sekian, nggak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantung nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada berat, kita adanya. Ya, oke teman-teman ya. Terima kasih ya. Sandra. Sehat, Mbak. Sehat. Ya, asalnya cuma makan enak kan? Mulutnya bagus. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Si gambar dapat. Badannya awas Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Sama dengan hitam itu. Kalau yang dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gula itu ya.
Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suami. Bagian nih. Jadi no blockingan. Saya di mana, Pak? Ini Bang. Kadena di simpang dulu nih Kadena. Iya, duduk. Bang Doni dong. Duduk. Iya. Kabel. Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Salon. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita
lakukan pemanggilan pada saksi SD Apelu, Nikel, rangka Apelu, meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan KM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan bersalah dalam penyitaan dan benar untuk memilah dan membeli saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa saja kemungkinan sudah bisa disebutkan. Terkait dulu. Pak, kameranya depan Pak, kameranya depan Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita ya. Terkait dua artis yang akan Pak, terkait dua artis Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Pak, keterlibatan Sandra Dewi sendiri Kita ikutin aja lah. Ada prosesnya semana, kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Pak. Saya tidak pernah menggunakan statement itu. Ya. Tapi kan ada Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini Pak. Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang dilakukan ada kaitannya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPT kan tersangka ada banyak. Semua kita Nikel, nyusun sendiri. kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Nikel, jangan disenderin. Jangan tinggi-tinggi orang nanti semua berdasarkan evidensi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, bisa adanya. Ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Sandra. Ya, sehat Pak, sehat. Ya, rasanya cuma makan enak kan? Buat mulutnya bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Si gambar dapet. Pak Tani awas Pak. Dan izin dan geser dikit dan
Oke, terima kasih Dan. Pergantian Om, tarik Om. Sama yung neta gitu. Yang dari jauh banyak loh. Udah, Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Iya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis,
tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Moise yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Moise sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Moise kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Cari di mana, Pak? Ini bang. Kadiana di simpang turun nih Kadiana. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo apa? Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Kalian. Diam dong. Michael, HP lu. Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan kepada saksi SD. HP lu, Michael. Rangka HP lu, meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita ambil temporari dalam rangka untuk memilah, ya, mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita juga melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan memilih saja, ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu, ya. Ada beberapa nominal sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua, ya. Semua masuk proses kita tunggu, ya. Terkait 2 artis yang akan dipanggil. Pak, terkait 2 artis, Pak. Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu, ya. Apakah keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu asumsi, ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi 2 nama artis nih, Kak. Saya tidak pernah melakukan statement itu, ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah, ya. Kita masih menelusuri.
Ya. Ya bersangkutan. Pak, keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak. Nanti tentang lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang dilakukan ada kaitannya. Ada artis lain Pak yang akan dipanggil lagi Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPK kan tersangka ada banyak. Semua kita Kalau nyusun sendiri. kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kalau jangan disenderin. Tinggi-tinggi orang-orang. nanti semua berdasarkan evidensi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Jauh ini ada 100 Aman ya? 40 sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita adanya. Ya, Oke, teman-teman ya. Makasih ya. Sandra. Ya, sehat Pak, sehat. Ya, sekarang asalnya cuma makan enak kan? Buat mulutnya Bang. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Si gambar dapat, Bu. Pak Tani awas Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Kasus dugaan korupsi timah di PT Timah PDK dan Sandra Dewi Sama yang kita bikin. Kalau yang dari jauh banyak kan. Udah, Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa
awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gue itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Muiz yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Muiz sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Muiz kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suami. Pak.
bagian nih. Jadi no blockingan. Bang Opi, Bang. Kalian di mana, Pak? Ini, Bang. Kalian disipang dulu nih kalian. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo, apa? Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. Sate di. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Ya, ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD HP lu, Michael. rangka HP lu. meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir temporari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan pidana yang dilakukan dan dilakukan KF dan mana yang tidak terkait sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang besar untuk memilah dan membeli saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada beberapa peminat sudah bisa diselesaikan. Terkait dulu. Kameranya depan, Pak. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, Pak. Saya bilang Kemarin nggak pernah ada statement itu ya. Apa keterlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada proses mana kita tidak perlu mengade-adekan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Apa keterlibatan Sandra Dewi di sini, Pak? Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang dilakukan ada kaitannya. Ada artis lain, Pak, yang akan dipanggil lagi, Pak? Ya apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin diumumkan identifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu hasil identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPP kan tersangka ada banyak. Semua kita Michael, jadi sendiri. kita hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan Michael, jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang nanti semua berdasarkan evidensi. Oh. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Sejauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah ada ya. Oke, teman-teman ya. Makasih ya.
Mas Sandra. Sandra. Ya, sehat Mbak, sehat. Ya, sekarang asalnya cuma makan enak kan? Buat mulutnya Bang Budi. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya. Iya. Gua ngeri pecah anjir. Di gambar dapet. Badannya haus Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Pergantian Om, tarik Om. Sama dengan itu. Kalau dari jauh banyak loh. Udah Pak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, gue nggak lihat lagi. Gua itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Moise sama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Moise itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Menurut Diridik Jampitsus, Kuntadi pemanggilan Sandra Dewi untuk menyortir rekening Harvey Moise yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan saudara HM, mana yang terkait dan tidak terkait, terang Kuntadi. Harvey Moise sendiri ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di PT Timah. Harvey Moise kini menjalani penahanan guna penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp271 triliun. Ya, Sobat Grid, saat ini saya masih berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana saat ini Sandra Dewi tengah diperiksa terkait kasus korupsi yang menyeret nama suaminya. Bagian nih. Jadi no blockingan. Cari di mana, Pak? Ini Bang. Kadiana di simpang dulu nih Kadiana. Iya, duduk. Bang Oli dong. Duduk. Iya. Kabel. Ada. Ayo apa? Deh, kabel. Cek. Kiki turun Kak. Boleh Kak, maaf Kak. Di bawah aja. KTB. Talent. Diam dong. Michael, HP lu. Dan ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD. HP lu, Michael. Rangka HP lu. Meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita filtrasi dalam rangka untuk memilah, ya, mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan dan dilakukan HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan dan yang baru untuk memilah dan begitu saja, ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu, ya. Ada beberapa
pemilah tidak bisa diselesaikan. Pak terkait dulu. Pak, kameranya depan, Pak. Kameranya depan, Pak. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masuk ke proses kita tunggu ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil. Pak, terkait dua artis, siapa Pak. sih, Pak? Saya bilang Kemarin tidak pernah ada statement itu ya. Apakah terlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Ada prosesnya semana, kita tidak perlu mengada-adakan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih, Pak. Saya tidak pernah menggunakan statement itu. Ya. Tapi akan ada Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Ya. Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Ya bersangkutan. Apakah terlibatan Sandra Dewi di sini, Pak? Nanti kita lengkapnya nanti ya. Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksinya seperti Kita apa? hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang sudah kita ada beritanya Ada artis lain, Pak, yang akan dipanggil lagi, Pak. ya apa? Pak terkait barang mewah yang kemarin diumumkan identifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu identifikasi. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Masih diselidiki. Tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SPK kan tersangka ada banyak ya. Semua kita tunggu. Kalau nyusun sendiri. Kita hanya menyerahkan dokumennya. Kebetulan Kalau jangan disenderin. Orang tinggi-tinggi, orang nanti semua berdasarkan evidensi. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Jauh ini ada 140 aman ya? sekian, tidak hafal. Terkait ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya itu seperti apa sih, Pak? Kalau misalnya kita bisa mengantongi nama orang ya, alat buktinya ada, dan ada indikasi ada tambahan, kita pernah adanya. Ya, teman-teman ya. Makasih ya. Sandra. Ya, sehat, Pak. Sehat. Ya, Asalnya cuma makan enak kan? Mulutnya bagus. Doain ya. Doain ya. Ngomong gitu doang kan? Doain ya. Apa katanya? Doain ya. Oh iya? Iya. Gua ngeri pecah anjir. Di gambar dapat. Naik nih. Pak Tani awas, Pak. Dan izin dan geser dikit dan. Oke, terima kasih dan. Penggantian Om, tarik Om. Kasus dugaan korupsi timah PT Timah PDK dan Sandra Dewi Sama yang ngetak itu. halaman berjalan
Langsung ya jadi gitu ya. Oke. Kamu yang dari jauh banyak loh. Udah lah. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, di mana Sandra Dewi terpantau sudah hadir di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sandra Dewi datang dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Istri Harvey Muiz itu juga sempat menyapa awak media dan meminta doa untuk kelancaran urusannya hari ini. Ya, Sobat Grid, dikabarkan bahwa Sandra Dewi akan menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tadi silau, gak tahu, dia nggak lihat lagi. Itu ya. Ya, Sobat Grid, kita masih menantikan hasil pemeriksaan dari Sandra Dewi, di mana Sandra Dewi baru saja masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 pagi ini. Dikabarkan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah yang menyeret nama sang suami Harvey Muiz, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan Harvey Muiz bersama para tersangka lainnya diperkirakan mencapai 271 triliun nominal yang dirugikan oleh mereka untuk negara. Ya, Sobat Grid, nantikan kembali hasil dari pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam. Sandra Dewi keluar dari Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Tak banyak memberikan pernyataan, istri Harvey Muiz itu meminta doa. Doain ya, kata Sandra Dewi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sebelumnya, Sandra Dewi tiba di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan didampingi 2 orang, 1 pria dan 1 wanita.